Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tadabbur surah Qaf. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rassi wa Samud. Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Sebelum mereka sebelum orang-orang musyrikin Makkah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam wa ashabur rassi nanti insyaallah kita akan belajar ashabur rassi dan Samud, semuanya telah mendustakan utusan-utusan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Jadi di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita tentang kaum-kaum yang dulu mereka mendustakan rasul-rasul yang telah diutus kepada mereka. Ya, dan di antaranya siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Kita sudah pernah belajar siapa kaumnya Nabi Nuh. Kemudian yang kedua adalah ashabur ras, ya, ashabur ras yaitu penduduk ras. Dan para ahli tafsir banyak yang menyebutkan di antaranya ada yang mengatakan bahwa penduduk ras ini mereka diturunkan seorang rasul yang bernama Hamdalah bin Safwan. Kemudian dibunuh oleh kaumnya dengan cara dilempar dalam sumur, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa namanya tidak diketahui. Jadi tidak diketahui siapa nama rasul tersebut. Yang jelas ada kaum namanya Ashabur Ras, ya. Dan di sanalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka seorang rasul, tapi mereka mendustakan rasul-rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Kemudian yang ketiga di sini ada yang namanya kaum Tubba, di mana para ahli tafsir juga mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kabilah Himyar dari Yaman. Ya, kabilah Himyar ini dari Yaman diutus kepada mereka seorang rasul, dan ada juga yang menyebutkan bahwa kabilah Tubba ini atau kaum Tubba ini mereka adalah orang-orang di mana waktu itu mereka tidak diketahui keberadaannya. Jadi subhanallah, orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu ashabur ras dan kaum Tubba, mereka itu ada. Tapi para ulama berbeda pendapat siapa rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa di antara rasul yang Allah telah utus kepada kaumnya Nabi Nuh atau kepada Ashabur Ras dan kepada Samud, ya. Dan kita tahu subhanallah teman-teman, Samud adalah kaumnya Samud. Kemudian ayat yang ke-13 adalah wa ashabur rassi wa Samud. Ashabur rassi wa Samud ini adalah kaum Samud. Ya, kita sudah pernah belajar siapa sesungguhnya kaum Samud. Dan kita tahu bahwa subhanallah tidaklah mereka baik itu ashabur ras maupun kaum Samud maupun kaum Ad maupun kaumnya Nabi Lut maupun kaumnya Nabi Nuh maupun kaumnya dari golongan Fir'aun, mereka semuanya adalah orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Ya, dan juga kaum Ad dan juga kaum Fir'aun dan kaum Lut. Ya, dan kita sudah pernah belajar semuanya siapa sesungguhnya Ad, siapa sesungguhnya Fir'aun dan siapa sesungguhnya ikhwanu Lut, ya, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kemudian yang ke-14 teman-teman, wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzdzabar rusula fa haqqa wa'id. Ya, wa ashabul aikah. Di sini teman-teman, ashabul aikah itu ada yang mengatakan bahwa ashabul aikah di sini adalah kaum di mana penduduk aikah ini adalah penduduk di mana berasal dari negeri
yang mana jauh dari Mekkatul Mukarramah. Ada juga yang mengatakan bahwa kaum Tubba itu juga berasal dari negeri Yaman atau Ashabul Himyar. Tadi ya sudah ya, qabilah Himyar. Baik, kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Tsamud. Bahwa telah ada kaum-kaum yang mendustakan nabinya seperti disebutkan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 12 ini. Di antaranya adalah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Dan di antaranya adalah Ashabur Ras. Dan Ashabur Ras, teman-teman, di sini ada banyak perkataan di mana kalau teman-teman melihat di tafsir Sa'di rahimahullahu taala atau tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maka teman-teman akan mendapati bahwa Ashabur Ras itu adalah Ar-Ras adalah bi'run rassu fiha nabiyuhum. Jadi ada yang mengatakan bahwa Ashabur Ras di sini, teman-teman, adalah sebuah nama di mana subhanallah Ashabur Ras ini kaum yang Allah binasakan ya karena mereka mengingkari ajaran yang disampaikan oleh nabinya. Dan Ras itu artinya adalah telaga sumur di mana di situ dipenuhi batu ya, dan Ashabur Ras ini mereka tinggal di sekitar telaga atau sumur tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau pernah menerangkan bahwa Ashabur Ras itu berada di Azerbaijan, Adribijan ya. Kalau kata Ibnu Katsir Ashabur Ras qala bi'run bi'ardabizan, sebuah tempat di Azerbaijan, Baijan ya. Dan kaum Ras itu adalah salah satu kampung di Tsamud. Kemudian Ashabur Ras, teman-teman, kalau kita lihat lagi sejarah bahwa Ashabur Ras ini adalah kaum yang dulunya menyembah pohon, di mana mereka itu menamakan pohon yang mereka sembah dengan sanubar ya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang mereka menanam pohon, dan pohon itu ditanam oleh putranya Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh, orang yang pertama kali menanam pohon tersebut. Subhanallah, setelah adanya banjir yang sangat luar biasa ya, dan subhanallah waktu itu putranya Nabi Nuh yang bernama Yafid menyebar 12 bibit pohon ya di tepian sungai ya. Jadi pohon tersebut akhirnya ujung-ujungnya disembah ya oleh orang-orang yang dinamakan dengan Ashabur Ras ya. Wallahu ta'ala alam ya akhwat. Tapi ini yang Anda dapatkan dari beberapa kitab, baik itu kitab Ibnu Katsir ataupun yang lainnya. Dan mereka subhanallah adalah orang-orang yang memang akhirnya ketika mereka itu menyembah pohon ya, pohon sanubar, dan Allah turunkan kepada mereka seorang rasul untuk menegakkan hujjah, untuk menegakkan kebenaran, tapi ternyata mereka tidak mau menolak ya, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya kaum Ras menggali sumur yang kering dan membuang nabinya ke dalamnya. La haula wala quwata illa billah ya, la haula wala quwata illa billah. Bukan hanya membuang nabi ke dalam sumur tersebut, tapi mereka menutup ya sumur tersebut dengan batu besar. La haula wala quwata illa billah. Dan mereka tidak memberikan ya kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ya, tidak memberikan makan dan minum ya, subhanallah. Dan akhirnya meninggallah ya utusan Allah itu di dalam sumur tersebut ya, subhanallah. Jadi ini benar-benar luar biasa Ashabur Ras ini, dan Allah akhirnya menimpakan adab yang pedih. Kalau teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Furqan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'adaw wa samuda wa ashabar rasi wa qurunam baina dzalika katsira ya. Allah memindahkan, bahkan Allah memindahkan Bukit Al-Harits dan Bukit Al-Huwairis dari Taif kepada mereka Ashabur Ras. Kemudian Allah benamkan di bawah kedua bukit tersebut ya. Dan tidak ada satupun dari Ashabur Ras yang akhirnya bisa bertahan hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini Ashabur Ras kalau dalam Al-Quran teman-teman bisa temui di surah Al-Furqan dan ada di surah Qaf. Ya, wallahu ta'ala alam. Nanti teman-teman boleh lihat kalau misalnya ada yang pernah lihat lagi atau pernah dengar Ashabur Ras ada di surat berapa, boleh ditulis di kolom chat ya. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut. Ya, ini Masya Allah ini adalah kaum-kaum yang tidak lagi samar bagi kita. Insya Allah sudah banyak dijelaskan tentang siapa kaum
dari kaumnya Nabi Lut, dan siapa kaum Ad, dan siapa Fir'aun, ya, di tafsir-tafsir yang sebelumnya. Baik, kemudian ayat yang selanjutnya adalah wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Baik, di sini ada ashabul aikah, ya, ada kaum tubba, dan ini kita sudah tahu bahwa ashabul aikah itu adalah kaum yang dihujani api, ya, namanya ashabul aikah. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka tanah yang subur, ya, mereka hidup makmur, ya. Namun subhanallah, mereka ternyata tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun murka kepada mereka dan Allah adab mereka, ya, subhanallah. Kemudian kaum Tubba, ya, kaum Tubba tadi juga sudah kita dengarkan bersama bahwa kaum Tubba juga sebuah kaum di mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, subhanallah. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mau beriman. Bahkan kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, teman-teman, ashabul aikah itu adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kaum Tubba adalah di sini dikatakan wa huwal yamani wa qad dzakarna min sya'nihi fi suratid dukhan mimma aghna an i'adatihi walillahil hamdu wasyukr. Jadi dikatakan bahwa kaum Tubba adalah kaum yang berasal dari Yaman dan ashabul aikah adalah kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsim min khalqin jadid." Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menegur, apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Ya, maka sekali-kali tidak demikian, ya, bahwa mereka itu berada dalam keadaan ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi subhanallah, orang-orang musyrikin Arab di antara yang mereka dustakan adalah adanya hari kebangkitan. Jadi mereka itu mendustakan adanya hari kebangkitan, teman-teman. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sangat mudah ketika menciptakan manusia dari penciptaan yang pertama sebelum adanya hamba Allah di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan keadaan yang sangat-sangat mudah, ya, ahwan, ya, subhanallah. Tapi mereka ragu-ragu, fi labsin, itu dalam keadaan ragu, dalam keadaan syak bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang baru. Padahal jikalau Allah mudah menciptakan sesuatu yang pertama, pasti yang kedua lebih mudah lagi Allah ciptakan. Maka di sini bantahan bagi orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ayat ke-16 dari suratul Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Subhanallah. Ini teman-teman adalah tausiah, ya, pengingat untuk kita semuanya bahwa sesungguhnya kita itu telah Allah ciptakan, ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat, ya, yang tahu akan apa yang diperbuat oleh hambanya, ya. Bahkan bisikan dalam hati manusia, subhanallah, Allah pun tahu, ya. Allah huwal latiful khabir, ya, subhanallah. Allah itu mengetahui secara rinci, teman-teman, apa yang ada dalam hati kita, setiap gerak-gerik dari anggota tubuh kita, apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Bahkan subhanallah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu luas, ya. Sampai-sampai setiap pohon atau setiap daun yang jatuh gugur ke muka bumi ini Allah pun mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semut yang berjalan di malam hari di batu yang gelap, ya, subhanallah. Allah pun tahu, subhanallah. Dan apapun yang kita lakukan, maka Allah akan jadikan itu semuanya sebagai bukti kelak bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apa-apa yang terlintas dalam hati kita, maka Allah pun tahu. Saya pesan kepada diri saya pribadi dan teman-teman semuanya, mari kita kelola hati kita, manage hati kita dengan hal-hal yang baik-baik saja, terutama masalah niat, ya, karena subhanallah, seorang mukmin, ya, jikalau dia memiliki hati yang bagus, memiliki hati yang lembut, ya, maka subhanallah dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berniat yang saleh dari hatinya, subhanallah. Dan apapun yang telah diniatkan dari dalam hati, subhanallah, maka
ini akan Allah dengar dan subhanallah akan Allah tulis, ya, akan Allah tulis sesuai dengan niat yang ada di dalam hati kita masing-masing. Subhanallah. Dan ini teman-teman faidah yang bisa kita ambil bahwa sering-seringlah kita berbicara dengan hati kita, sering-seringlah kita dengarkan apa kata hati kita, dan sering-seringlah kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Karena baik buruknya anggota badan itu ada di dalam baik buruknya hati. Subhanallah. Dan biasanya orang-orang yang memiliki hati-hati yang salih, hati-hati yang lembut, ia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisikan hatinya itu hanya bisikan yang baik-baik saja. Ya, subhanallah. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luar biasa, subhanallah, yang telah menciptakan kita semuanya, yang mengetahui apa yang tersirat dan tersurat di dalam hati kita. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-16, ya akhwat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepadanya dari hablil warid. Ya, subhanallah. Hablil warid itu dari urat lehernya. Subhanallah. Jadi sesungguhnya teman-teman ini tidak menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas, ya. Jadi jangan sampai diterjemahkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita, kemudian kita katakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Ya, tetap akidah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa subhanallah min hablil warid, ini para ahli tafsir menafsirkan bahwa di sini dimaksudkan adalah keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita itu lebih dekat dari urat leher kita, ya. Dan ini teman-teman yang perlu kita perhatikan bahwa sifat-sifat dan nama-nama Allah Azza wa Jalla, ya, misalnya tadi Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Al-Khabir, ya. Itu harus kita pelajari. Dan ada beberapa kitabnya, di antaranya adalah Lum'atul I'tiqad. Insyaallah itu bisa teman-teman pelajari kembali bagaimana kita belajar tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-17, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Nah, teman-teman yang saya cintai karena Allah, kita beriman, ya, kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam beriman kepada malaikat, ya, itu kita beriman bahwa jumlahnya malaikat itu sangat-sangat banyak, ya. Dan ini sebuah hal yang patut kita cermati teman-teman, bahwa banyak di antara orang-orang yang mengatakan bahwa jumlah malaikat itu hanyalah 10. Padahal subhanallah jumlah malaikat itu tidak terbatas jumlahnya, ya. Dan ada di antara mereka yang memang bertugas mencatat amal kebaikan dan amal keburukan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini juga penting bagi kita teman-teman, bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk di dalamnya subhanallah, di mana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat itu dari cahaya, ya. Jadi kita harus paham bahwa malaikat adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan memang ada, ya, subhanallah, harus kita yakini bahwa malaikat itu ada dengan fisik yang tentunya berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia terbuat dari tanah, kalau malaikat itu terbuat dari cahaya. Dari mana kita tahu bahwa malaikat terbuat dari cahaya? Maka kita tahu Rasulullah SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur. Jadi diciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan kita juga harus meyakini teman-teman bahwa malaikat itu punya sayap, ya. Nah, dari mana kita yakini bahwa malaikat punya sayap? Ya. Kita yakini dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fatir, apa kata Allah? Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Surat Fatir ayat 1 ya akhwat. Dan menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan yang memiliki sayap. Jadi malaikat itu fisiknya terbuat dari cahaya dan memiliki sayap. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menceritakan ya, ketika Jibril itu teman-teman istilahnya apa ya, langsung menampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Jibril memberitahu bahwa beliau itu memiliki 600 sayap. Ya, subhanallah. Dan kita harus tahu bahwa malaikat juga bukan laki-laki dan bukan perempuan. Ya, jadi putri saya itu pernah tanya waktu itu, Umi, kalau malaikat itu perempuan atau laki-laki? Wallahu ta'ala alam. Ya, malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Apakah kami menciptakan malaikat sebagai wanita dan mereka menyaksikan? Ya, orang-orang musyrikin menyebutkan bahwa malaikat itu anak-anaknya Allah, ya banatullah. Padahal di sini jelas tidak ada satupun nas dari Al-Quran maupun dari hadis yang menyatakan bahwa malaikat itu adalah perempuan. Ya, enggak ada. Ya. Jadi kita yakini bahwa malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dan kita yakini juga bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya teman-teman. Buktinya apa? Ya kita tahu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyodorkan kepada tamu-tamunya waktu itu ya, dan tamu-tamunya adalah malaikat, menyodorkan daging yang gemuk gitu, daging sapi, maka ketika itu malaikat menolaknya ya. Dan ini menunjukkan bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kalau teman-teman ada yang tanya, nanti bagaimana kalau tidak makan dan minum berarti kurus? Ya Allah ta'ala alamnya. Berarti malaikat itu memang diciptakan oleh Allah tidak memiliki rasa lapar. Ya subhanallah. Dan malaikat itu subhanallah teman-teman, kita harus yakini bahwa malaikat itu berbicara. Ya. Buktinya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala ketika, kalau teman-teman lihat di surah Al-Baqarah ya, ketika berkata kepada malaikat ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni ja'iluka fil ardi khalifah. Ya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, ini dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan malaikat. Ya, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini, ya Allah ciptakan dan Allah akan jadikan seorang khalifah, maka malaikat mengatakan, wahai Rabb, apakah engkau menjadikan di bumi ini ada orang yang engkau akan jadikan seorang khalifah, padahal orang-orang yang di bumi ini mereka biasa membuat kerusakan di dalamnya, menumpahkan darah, ya. Sedangkan kami, kata malaikat, bertasbih dan memujimu, subhanallah. Berarti ini menunjukkan teman-teman bahwa malaikat juga bisa berbicara, ya. Dan kita juga tahu bahwa malaikat Jibril alaihissalam, ya kalau teman-teman belajar hadis Arba'in Nawawi, di hadis yang kedua, malaikat pernah berbicara juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika memberitahu apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan, ya subhanallah. Dan malaikat juga biidnillahi ta'ala bisa menyerupai manusia, ya itu ya tadi di hadis yang kedua, ya. Jadi kita tahu bahwa malaikat juga bisa menyerupai manusia, ya. Dan malaikat juga bisa dilihat, ya. Buktinya apa? Buktinya apa? Ketika kata Rasulullah SAW, apa kata beliau? Kata beliau, idza sami'tum siyahaddika fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Ya subhanallah teman-teman. Kalau teman-teman mendengar kokok ayam, maka mintalah kepada Allah karunia. Mintalah kepada Allah fadl, keutamaan. Karena sesungguhnya ayam-ayam tersebut melihat malaikat, ya. Berarti malaikat itu bisa dilihat, tapi nggak semuanya orang itu diizinkan untuk melihat malaikat. Ya, Rasulullah SAW juga diantara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa melihat malaikat. Ya, subhanallah. Dan ini teman-teman, keyakinan ini yang harus kita imani. Ya, jangan sampai kita mengimani sesuatu yang salah. Ya, kita mengimani sesuatu yang salah. Dan malaikat juga punya tugasnya masing-masing. Ada malaikat yang menjaga neraka, ya, ada malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu, ada malaikat yang memikul arsy, ya kan? Yang memikul arsy besok ketika di akhirat, subhanallah, ada malaikat-malaikat Allah yang memikul arsy. Katanya Rasulullah SAW, jarak antara telinganya malaikat yang memikul arsy itu ma baina syahmati udhuni ila atiqi. Lihat teman-teman, besarnya seberapa? Jarak malaikat yang memikul arsy dari telinganya nih ke pundaknya itu sejauh 700
tahun perjalanan. La haula wala quwata illa billah. Coba teman-teman pegang telinga teman-teman sama pegang pundak teman-teman. Ini kan dekat banget ya. Nah, nanti malaikat yang memikul arsy itu besarnya antara telinganya mereka, teman-teman. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pundaknya mereka itu sejauh 700 tahun perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Taib. Dan kemudian ada juga malaikat yang meniup sangkakala. Ya, jadi kemarin tuh anak-anak itu dengar dari gurunya jadi anak-anak tahun ini biasanya homeschooling sama saya, tahun ini alhamdulillah ada belajar di luar gitu ya. Terus diajarkan oleh gurunya belajar akidah. Kata gurunya, kata ustadzahnya, ada malaikat tuh yang hari ini tuh sudah diberi tugas meniup sangkakala dan sudah ditaruh sangkakalanya tuh di mulutnya. Emang itu benar Mi katanya gitu ya. Saya bilang benar ya, karena memang subhanallah yang Rasulullah SAW jelaskan, apa kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mata malaikat yang meniup sangkakala ya semenjak diserahkan tugas. Subhanallah. Jadi tugas nih malaikat nih peniup sangkakala nih tak kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu bertugas untuk meniup sangkakala ya. Dan malaikat itu subhanallah matanya senantiasa siap kapanpun Allah berkehendak untuk ditiup ya subhanallah, dan selalu mengarah ke arsy ya, karena takut apabila diperintah sebelum dia berkedip ya. Maka kata Rasulullah SAW, malaikat itu adalah seorang yang luar biasa, Masya Allah. Dan ada juga malaikat mungkar dan nakir, yang mana malaikat mungkar dan nakir ini adalah malaikat yang menanyakan di alam kubur ya teman-teman. Dan subhanallah ini juga sebuah hal yang patut kita yakini bersama. Dan kita juga bisa tahu bahwa subhanallah teman-teman, malaikat itu kerjaannya apa? Tasbih. Subhanallah, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, ya mereka nggak ada kerjaan lain kecuali bertasbih. Kalau kita ada kerjaan kita makan, kerjaan kita keluar ya, misalnya menuntut ilmu, atau kerjaan kita misalnya sholat, atau kerjaan kita masak, para malaikat hanya bertasbih saja. Subhanallah, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga kerjaan mereka mendoakan ya, jadi mendoakan para thalabul ilm, subhanallah, memintakan ampunan untuk para thalabul ilm, subhanallah, mendoakan orang-orang yang menjenguk orang sakit, kan gitu ya disebutkan ya, subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian malaikat juga subhanallah ya mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan, Allahu Akbar. Ini loh teman-teman, ini loh motivasi kita itu mengajarkan kebaikan, karena subhanallah kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya subhanallah, mereka itu mendoakan kebaikan bagi seseorang yang mengajarkan kebaikan untuk manusia. Subhanallah, la yusalluna ala muallimin nasil khair. Kalau teman-teman pengen didoakan oleh malaikat, di antara caranya, kalau pengen teman-teman didoakan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, ajarkan kebaikan untuk orang lain. Maka teman-teman dapat doanya malaikat. Allahu Akbar. Dan mengajarkan kebaikan itu nggak harus jadi ustadz atau ustadzah. Semua kita berhak untuk mengajarkan kebaikan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kemudian ini juga teman-teman yang paling penting juga, subhanallah, di antara yang dilakukan malaikat ya, di antaranya adalah malaikat subhanallah mendoakan orang-orang yang berada di saf-saf pertama. Ya subhanallah. Jadi ini suami-suami kita ya yang salat di masjid, hendaklah mereka berada di saf-saf awal ya. Dan malaikat juga subhanallah mendoakan orang-orang yang menyambung saf ya. Dan ini juga penting teman-teman. Jadi kalau sholat itu jangan renggang-renggang, seberapa besar sajadah kita sholat. Sebenarnya kita itu sholat itu rapat-rapat ya. Masalahnya kalau kita rapatkan, yang satu lari lagi gitu ya. Jadinya nggak bisa-bisa sholat. Ya, kita rapatkan lagi kaki kita, yang kanannya minggir lagi. Subhanallah, Allahu Akbar ya. Dan tentunya malaikat juga mendoakan ini loh teman-teman. Kalau kita pengen doakan malaikat ya, berinfak di pagi hari. Ya, berinfak di pagi hari, maka malaikat pun akan mendoakan. Ya, subhanallah, banyak sekali malaikat akan mendoakan orang-orang yang beriman ya, terutama orang-orang yang bangun di waktu sahur ya, maka malaikat pun akan mendoakannya. Ya, subhanallah, Allahu Akbar ya. Dan di antaranya ada tadi ya yang mencatat amalan seseorang, ya, mencatat amalan seseorang, di mana amalan kita itu dalam keadaan apapun kita, lisan kita, apa yang kita ucapkan, semuanya subhanallah akan dicatat secara detail ya, secara detail oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Oh iya teman-teman,
teman-teman belajar tentang beriman kepada malaikat ini penting. Kalau bisa jadikan satu waktu gitu loh, daurah lah, nggak apa-apa. Daurah mengenal malaikat gitu ya. Kenapa? Karena kita itu ketika belajar atau beriman tentang malaikat, teman-teman, maka ada manfaatnya. Semoga liburan kali ini di bulan Desember ini mudah-mudahan ada yang mengadakan daurah gitu khusus membahas tentang beriman kepada malaikat gitu ya. Dan itu pembahasannya cukup panjang ya. Cukup panjang dan harus kita ketahui, tidak apa-apa. Ya kita buka dulu, Ustazah nggak pede kalau buka buat orang-orang dewasa. Ya nggak apa-apa buat anak-anak remaja, buat anak-anak usia SMP, praakil balik, itu nggak apa-apa ya. Karena subhanallah kalau misalnya kita itu benar-benar belajar tentang apa itu bagaimana beriman kepada malaikat, maka kita itu semakin semakin besar rasa kagum kita kepada Allah. Kita itu semakin mengagungkan Allah. Coba aja, tadi kan ketika kita belajar teman-teman, bahwa malaikat Tomikul Arsy itu antara telinga dan bahunya itu jarak 700 tahun perjalanan, itu kan bertambah rasa takut kita, subhanallah. Malaikat yang besar gitu, luar biasa, bagaimana Al-Khaliq yang menciptakan malaikat tersebut. Ya, jadi bertambah besar keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dijauhkan dari rasa sombong ya, karena jangan sampai kita sombong dalam beribadah ya, karena malaikat aja kerjaannya apa? Bertasbih terus ya. Dan kita lebih mencintai amal soleh ya. Kita pengen didoakan malaikat, kita infak di pagi hari. Kita pengen didoakan malaikat jenguk orang sakit. Kita pengen didoakan malaikat kita duduk di majelis ilmu ya. Dan buah dari belajar beriman kepada malaikat itu diantaranya teman-teman adalah bersyukur kepada Allah. Ujung-ujungnya bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur kepada Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, dengan diciptakannya malaikat ya, dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, semuanya adalah untuk kebaikan kita sebagai hamba-hamba Allah. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.